Halo semuanya, perkenalkan saya Herman Sugianto, saya dari mahasiswa PPG Akuntansi Business Learning Universitas Bina Nusantara. NIM saya 2401990822. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video edukasi berupa aspek perpajakan untuk sebuah CV atau persekutuan komite. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk mengedukasi para pengusaha mengenai jenis-jenis pajak yang harus dipatuhi oleh sebuah CV. Yang kedua, memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk mencegah sanksi dan meningkatkan keberlanjutan suatu bisnis. Yang ketiga, memberikan pemahaman para pengusaha dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan efisien dan mengoptimalkan pengurangan pajak. Apa sih CV itu? CV merupakan badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha dan bertindak sebagai pengurus. Sedangkan sekutu pasif, komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan suatu usaha. Dalam struktur sebuah CV, sekutu aktif mempunyai peranan yaitu mengelola dan menjalankan personal bisnis, membuat keputusan penting terkait bisnis, bertanggung jawab penuh terhadap hutang dan kewajiban CV, serta memiliki wewenang untuk menandatangani sebuah kontrak atau perjanjian atas nama sebuah CV. Pada sekutu aktif ini mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, di mana mereka harus menanggung kerugian perusahaan dengan harta pribadinya jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk kebutuhan membayar hutang. Sedangkan sekutu pasif, komanditer, mempunyai peranan yaitu menyertakan modal dalam suatu usaha CV, tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau menandatangani perjanjian bisnis. Di mana sekutu pasif ini mempunyai tanggung jawab yang terbatas hanya pada modal yang disertakan. Mereka tidak harus menanggung kerugian perusahaan dengan harta pribadinya. Dalam sebuah CV, untuk dalam aspek hukum perpajakan, hal ini sudah diatur dalam pajak penghasilan, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, di mana undang-undang ini telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2009, kemudian Undang Nomor 7 Tahun 1993, yang undang-undang ini pun sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan 3 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan. Dalam sebuah CV terdapat jenis-jenis pajak yang harus dipatuhi dan harus dilakukan oleh sebuah CV. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak. Yang kedua, di mana pajak penghasilan ini dalam sebuah CV ini terdiri dari PPh badan atau PP pasal 25 dan 29, serta PPh pasal 21, PPh pasal 23. Serta yang kedua adalah pajak penghasilan pajak pertambahan nilai atau PP. Dalam PPh badan pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan terutang yang dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terbayar atau terutang di luar negeri yang telah dikreditkan. Tujuan dari pajak ini adalah untuk meringankan beban pajak perusahaan, di mana dalam PPh 25 ini pembayaran dapat diangsur setiap bulannya dan hal ini harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam PPh pasal 29 dikenakan apabila CV memiliki penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negara tersebut. PPh 29 juga dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme perkreditan dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun tarif dari PPh badan ini yaitu tarif yang berlaku di Indonesia adalah 22% dari laba kena pajak, di mana tarif ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah setiap usaha kecil menengah atau UMKM atau sebuah CV
yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun dapat menggunakan tarif khusus sebesar 0,5% dari omset bruto, di mana tarif ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, di mana tarif ini juga dapat digunakan selama 4 tahun. Selain itu, sebuah CV juga wajib membuat PP Pasal 21, di mana PP 21 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh pegawai. Kewajiban sebuah CV yaitu dalam PP 21 ini sebagai pemberi kerja wajib memotong PP Pasal 21 dari penghasilan pegawai setiap tahunnya. Besaran pajak yang dipotong dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku untuk orang pribadi. Adapun tarif PP Pasal 21 yaitu dikenakan tarif progresif berdasarkan lapisan PKP tahunan. Yang pertama tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Tarif kedua tarif 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Ketiga, tarif 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan ketiga, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Kemudian selain itu, sebuah CV juga wajib membuat PPh Pasal 23, di mana PPh Pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi atau badan usaha atas suatu jasa tertentu seperti sewa, dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Dalam sebuah CV, kewajiban PP Pasal 23 yaitu di mana CV wajib memotong PP 23 atas pembayaran jasa tertentu seperti sewa, dividen, bunga, royalti, atau jasa lainnya yang diberlakukan kepada pihak lain. Adapun tarif dari PP 23 yaitu pertama tarif 15% dari jumlah bruto ini atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali atas sewa tanah dan sewa bangunan. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas imbal jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan terakhir tarif 2% dari jumlah bruto atas imbal jasa lainnya, yang dimana semua penghasilan ini diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK.03/2015. Kemudian selain PP 23, sebuah CV juga wajib membuat PP pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan barang kena pajak atau BKB dan jasa kena pajak atau JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kewajiban dari sebuah CV sebagai PKP pengusaha kena pajak yaitu jika CV yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, di mana sebagai PKP ini CV wajib memungut PPN sebesar 11% sesuai dengan tarif yang berlaku atas penyerahan BKB dan JKP kepada pembeli atau pelanggan. Kemudian PPN yang dipungut juga harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN setiap bulannya. Dalam mekanisme kredit pajak, CV dapat mengkreditkan PPN masukan yang dibayar atas pembelian BKB atau JKP terhadap PPN keluaran yang dipungut jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, selisihnya disetorkan ke negara. Sebaliknya, jika PPN masukan lebih besar, selisihnya dapat dikompensasikan atau direstitusi. Kemudian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak PPN yang sebelumnya 10% dibuang jadi 11%, di mana hal ini berlaku sejak 1 April 2022. Dan selanjutnya kenaikan ini juga akan terjadi lagi menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
Dalam SPT tahunan, terdapat batas waktu pelaporan, di mana SPT tahunan PPh Badan harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhir pajak tahunan. Misalnya, untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember, batas waktu pelaporan adalah 30 April tahun berikutnya. Kemudian, apabila mengalami keterlambatan dalam penggunaan SPT tahunan ini, sebuah CV akan dikenakan sebuah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 juta, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Kemudian batas waktu pelaporan pajak penghasilan atau PPh itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berikutnya. Adapun keterlambatan membayar PPh yang terutang dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dengan maksimal 24 bulan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP, dan keterlambatan melaporkan ke PPh akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000. Ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP. Dalam pajak pertambahan nilai atau PPN, batas waktu yang pelaporannya itu paling lama setiap akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Masa pajak berakhir bulan berikutnya. Adapun sanksi keterlambatan membayar PPN akan dikenakan denda 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, barang kena pajak PKB atau jasa kena pajak JKP yang menjadi objek transaksi, dan keterlambatan melaporkan SPT masa PPN akan dikenakan denda sebesar 500.000. Berikut adalah tips dalam mengelola pajak sebuah CV, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, yaitu misalkan pemilihan struktur usaha. Dalam pemilihan struktur usaha ini, sebuah CV dapat memilih struktur yang paling tepat, misalnya apakah menjadi PKP atau tidak, berdasarkan kebutuhan operasional dan strategi pajak jangka panjang sebuah CV tersebut. Kemudian dapat dilakukan dengan perencanaan transaksi, yaitu dapat direncanakan transaksi keuangan seperti misalnya investasi, dividen, atau pengambilan utang dengan mempertimbangkan konsekuensi pajak yang akan mungkin terjadi pada berikutnya. Kemudian pengelolaan kedua yaitu pengelolaan dana dan likuiditas, di mana dalam pengelolaan dana dan likuiditas ini dapat dilakukan dengan pengaturan kas dan pembiayaan, di mana pengelolaan kas perusahaan secara efisien untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu dan dapat menghindari denda keterlambatan atas pembayaran pajak. Yang kedua itu pengurangan pajak tertunda. Nah, hal ini sebuah CV dapat memanfaatkan fasilitas pajak tertunda untuk memaksimalkan likuiditas dan mengurangi beban kas. Strategi ketiga yaitu penggunaan insentif pajak. Penggunaan insentif pajak dapat berupa pemanfaatan insentif, yaitu dengan cara memanfaatkan insentif pajak yang tersedia untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Kemudian dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan atas perubahan regulasi. Nah, hal ini tentunya sebuah CV harus dapat update dengan perubahan regulasi perpajakan yang dapat mempengaruhi kelayakan dan penggunaan insentif. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.